Recording in progress. Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Jalan. Kita ya 80 mah masuk kayaknya.
Mungkin kurang. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Sekarang pastinya kita punya tema mengenal literasi digital sejak dini. Ya, yang pasti untuk hari ini di SMPN 176 ya, Jakarta. Saya Putih Sasi sebagai moderator untuk hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, akan ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan. Ini untuk penulisan nama di Zoom ya untuk hari ini bagi pelajar. Jadi nama terakhir, spasi 4 digit terakhir Miss, spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit nomor telepon terakhir, 4 digit terakhir, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah disediakan, dan menonaktifkan mode suara. Ya, dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, untuk wilayah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya nanti akan ada hadiah berupa dompet digital atau e-wallet di akhir acara kepada 10 penanya terbaik. Jadi pastikan nih buat adik-adik, Bapak Ibu guru ikut bertanya dalam webinar untuk hari ini ya. Nah, sebelum mulai, sekarang ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai dan sekarang saya ingin mengajak semua peserta ya bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Dan sekarang mari kita saksikan sambutan pertama yang akan datang dari Dirjen Aptika Republik Indonesia. Silakan. Wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata
yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Dan sekarang mari kita dengarkan ya sambutan selanjutnya yang datang dari Ibu Nurhayati ya. Boleh langsung Ibu Nurhayati. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengikuti webinar walaupun ada sedikit kendala, gitu ya. Yang saya hormati, kakak-kakak yang menjadi narasumber, yaitu Kakak Muhammad Arifin dari founder Zeotech, kemudian Kakak Aldiar dari Ufox Designer, kemudian ada Mbak Hani Purnawanti dari PP PTIK Indonesia, yang saya hormati Pak Yoyon Pujo Utomo sebagai penggiat literasi DKI Jakarta, yang saya hormati pihak dari Sudin JB1 dan JB2, Bapak Ibu peserta webinar dan siswa-siswi peserta webinar. Hari ini kami keluarga besar SMP 176 sangat berbahagia. Kenapa? Karena kami bisa ikut mensukseskan gerakan nasional literasi digital. Terima kasih, kami sudah diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan webinar mengenal literasi digital sejak dini yang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Cakap Digital, Cyberkreasi, dan Konsorsium Edukasi. Bapak, Ibu, anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global, internet dan media sosial berbasis digital menjadi santapan kita sehari-hari. Untuk itu, kita perlu mengenal dan mendalami hal ini. Mengapa? Karena tantangan di ruang digital itu sangatlah besar. Konten-konten negatif terus muncul, perjudian, perundungan, ujaran kebencian berbasis digital perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, webinar ini menjadi sangat menarik dan bermanfaat. Semoga webinar ini menjadikan kita melek digital dan semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman. Kami di SMP 176 terus menggerakkan dan mengarahkan seluruh komponen sekolah agar bijak dalam penggunaan internet dan media sosial, terutama untuk peserta didik kami. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik kami ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka harus cakap dan bijak dalam memanfaatkan internet dan media sosial berbasis digital. Sehingga media digital ini menjadi bermanfaat, bukan merusak anak-anak kami. Akhir kata, selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati selaku Kepala Sekolah dari SMPN 176 Jakarta ya. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Yoyon. Ya, selamat pagi Bapak Yoyon. Selamat pagi, Mbak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia, salam sehat selalu buat eh, Bapak Ibu guru. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 176 Jakarta, Ibu Nur Hayati MPD, para kakak-kakak narasumber yang hadir, ada Kak Putih Tasti sebagai moderator, ada Kak Muhammad Arifin, Kak Adi Aldiar, Kak Hani Purwanti,
Ada juga teman-teman Bapak Guru dan pegawai SMP Negeri 176 Jakarta. Gimana kabarnya Bapak Ibu Guru 176 Jakarta? Serta juga seluruh siswa-siswi SMP Negeri 176 Jakarta. Mana suaranya seluruh siswa-siswi SMP Negeri 176 Jakarta? Iya. Iya, cukup ramai di sekolah SMP Negeri 1 Jakarta pada hari ini, Bapak Ibu guru hebat, serta juga ini ada sobat pintar, makin cakap digital dari beberapa daerah Nusantara, ada Ibu Ois dari SMP 108, ada sobat pintar dari makin cakap digital dari beberapa daerah. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan juga terima kasih banyak buat penyelenggara Kementerian Kemeninfo dan Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkrasi, serta Edukasi for ID. Izin share Bapak Ibu guru hebat makin cakap digital. Izin share Mbak Kaputi. Sudah tampil? Sudah tampil? Ya, sudah Pak. Tinggal di full screen saja. Baik. Ini. Baik. Izin berbagi praktek baik, terutama di SMP Negeri 176 Jakarta pada hari Kamis ini, 26 Oktober 2023, tentang materi etis bermedia digital yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bagaimana para siswa-siswi dalam hal-hal yang baik, tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kenalkan dulu, saya yang Pujo Tomo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, Guru Penggerak Angkatan 5 di Jakarta, penggiat literasi, ini media sosial yang saya miliki. Berikut lokasi sekolah SMP Negeri 176 Jakarta, ini di Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, tepatnya berbatasan dengan Provinsi Banten, Kota Tangerang. Nah, Bapak guru hebat dan juga cakap digital adalah ini bentuk dari kegiatan literasi SMP Negeri 1 Jakarta setiap harinya dari Selasa, Rabu, Kamis melakukan literasi di lapangan. Begitu juga halnya dalam hal cakap digital yang bijak, ini dilakukan di kelas-kelas, terutama di beberapa kelas menggunakan berbasis teknologi, baik itu telepon gadget maupun melalui telepon genggam ataupun melalui laptop atau komputer. Ini sudah dilakukan dari tahun sebelum COVID, melakukan berbasis digital, terutama terlebih lagi pada saat kurikulum Merdeka saat ini, di mana dari kurikulum, terima kasih banyak Pak Hendrik, ini sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat dengan menggunakan ulangan online melalui CBT. Kenapa harus etis? Ini hal yang menarik untuk anak-anak hebat dimanapun berada, di mana ada perbedaan kultural atau budaya, karena dengan komunikasi ini harus ada hal-hal yang baik tentunya dalam perbedaan budaya. Yang kedua, ada standar baru atau etika, di mana etika di sini adalah bagaimana hal-hal yang baik dan etis itu dilakukan dengan ada standar yang perlu dipahami oleh setiap anak-anak milenial, terutama pada saat ini. Yang ketiga, dengan ada media digital sebagai warganet, tentunya ada hubungan dengan interaksi dengan banyak orang, dengan melintasi geografis dan budaya. Yang keempat, ada kolaborasi dengan orang lain, dan yang terakhir adalah diperlukannya etika digital. Inilah yang perlu dipahami buat anak-anak milenial sekarang, terutama di usia mereka di tingkat SMP, dengan etika berdigital tentunya lebih bijak, lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial tentunya. Lalu bagaimana dengan kompetensi digital yang harus dimiliki atau yang terkait pada net ticket?
Yang pertama adalah ada kompetensi mengakses informasi. Sini dengan platform digital yang mereka miliki. Terus yang kedua, ada menyeleksi, menganalisa informasi yang ada. Yang ketiga, upaya membentengi diri. Nah, ini dia. Ya, ini hal-hal yang terhadap budaya negatif harus bisa membentengi diri. Terus yang keempat adalah memproduksi distribusi informasi di platform digital. Terus selanjutnya memverifikasi pesan sesuai dengan standar netiquette, berpartisipasi membangun relasi, dan yang terakhir adalah berkolaborasi dalam data informasi yang aman dan nyaman. Ini perlu dipahami oleh anak-anak milenial sekarang bahwa yang kuat adalah membentengi diri dari tindakan negatif tentunya di beberapa platform digital yang sudah kita ketahui lebih banyak tentunya. Bagaimana dengan ruang lingkup etika? Itu adalah dengan adanya kesadaran. Kesadaran di sini adalah menyadari bahwa beretika menggunakan media sosial yang baik bijak adalah suatu hal yang penting. Tanggung jawab juga hal yang sama. Tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita memberikan share atau mempublikasikan hal-hal yang memang tentu dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Integritas, kejujuran juga hal yang penting. Dan terakhir adalah kebajikan. Kebajikan adalah etika yang memang nilai-nilai apa yang diambil, yang di-share dalam media sosial adalah hal yang penting dalam beretika media sosial yang sehat dan bijaksana tentunya. Apa sih etika dan etiket? Ini sangat menarik. Ini suatu hal yang memang dikuatkan kepada etika. Etika itu adalah nilai nilai norma moral yang memang harus dipegang teguh oleh setiap, terutama anak milenial ya. Etiket itu adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau masyarakat. Sini hal-hal yang berlaku secara individual maupun berinteraksi dengan masyarakat. Ini satu hal yang tidak bisa dilepaskan bahwa individual tidak bisa terlepas dari secara kolaborasi, secara sosial dalam menggunakan media sosial. Etika dan etiket berinternet tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita menggunakan hal-hal yang positif. Contohnya dalam hal menghargai, tidak plagiator, tidak mengambil hak cipta orang lain, tidak mengirim atau men-share hal-hal yang memang itu tidak pantas, ataupun tidak men-share atau mempublikasikan hal-hal di media sosial yang memang dianggap itu tidak layak. Ini bagian dari etika dan etiket berinternet. Lalu bagaimana dengan etiket? Ini hal yang menarik juga, Sobat Pintar Makin Cakap Digital. Yaitu etiket berinternet adalah tata krama dalam menggunakan internet. Satu hal yang penting adalah kita harus menyadari bahwa berinteraksi dengan manusia nyata di jaring yang lain bukan sekedar deretan karakter huruf. Namun yang terpenting adalah deretan manusia, karakter manusia sesungguhnya. Kesimpulannya adalah bahwa berinteraksi lewat dunia maya adalah hal-hal yang memang harus dijaga, berbeda dengan hal-hal yang memang bukan sekedar mengirim huruf di layar monitor, tapi juga memiliki karakter manusia sesungguhnya sebagai manusia yang bijak dalam menggunakan media sosial. Jenis konten negatif, ini dia yang sering sekali, acap kali anak-anak kita milenial, bukan saja di 176, tapi juga di beberapa sekolah di Nusantara, ada berapa jenis konten negatif. Hati-hati anak-anak hebat, dimanapun berada. Satu, melanggar kesusilaan. Ini satu hal yang penting, dijaga, jangan sampai melanggar kesusilaan. Perjudian ini hal yang benar-benar sekarang lagi marak sekali, terutama judi online ini. Hati-hati, jangan sampai kita terjerat terhadap hal tersebut. Yang ketiga, penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ini satu hal yang penting, tanpa terasa, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal, itu bagian bentuk dari hal-hal yang harus dijaga, baik terutama dalam penghinaan dan pencemaran baik, jangan sampai terjadi. Yang keempat, pemerasan atau pengancaman. Yang kelima, penyebaran berita bohong. Ini dia, satu hal yang acap kali terjadi ya. Yang keenam adalah penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Ini 6 hal jenis konten yang perlu dipahami terutama buat anak milenial. Jaga jangan sampai hal-hal tersebut bisa terjadi. Karena apa? Karena sanksinya adalah ada undang-undang ATA. Ini yang menguatkan bahwa kita harus menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan perundungan dunia maya? Ini dia. Ini satu hal yang penting juga buat Bapak Ibu guru hebat serta para generasi milenial, bahwa tindak agresif sekelompok orang jangan sampai terjadi, baik itu fisik maupun mental,
menjadikan sebuah perundungan, dapat memunculkan rasa takut, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata atau offline. Intinya adalah hati-hati dalam menggunakan verbal maupun non-verbal. Perundungan tetap dikatakan tidak boleh, terutama di dunia maya. Ayo jalin sama-sama kita menjaga menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Contoh dari perundungan atau cyberbullying itu ada membagikan data, ini nih ya, membagikan data personal secara ke dunia maya, mengintip atau memamati orang sesuatu dunia maya, membalas dendam dengan penyebaran foto, video, bisa untuk memeras korban. Ingat sekali lagi, ini contoh yang memang tidak boleh dilakukan karena hati-hati, ada undang-undang ITE yang bisa mengancam dan bisa mempertanggungjawabkan siapa saja termasuk anak-anak milenial yang bisa men-share. Alangkah baiknya dengan bijak adalah menggunakan hal-hal yang positif dalam penggunaan media sosial. Ujaran kebencian juga sama dalam hal penghasutan, kata-kata atau gambar. Ini sangat terjadi pada anak-anak kita terutama di sekolah. Tolong dijaga, bukan 176 tapi beberapa anak milenial terutama di tingkat SMP, ini hal-hal yang memang riskan. Ujaran kebencian jangan sampai terjadi. Ayo, masih gunakan hal yang positif, gunakan hal yang baik dalam hal penggunaan media sosial. Bagaimana tindakannya etis terkait konten negatif? Ada beberapa hal, yaitu analisis dulu konten itu negatif atau tidak. Yang kedua, verifikasi. Ini baik atau tidak. Yang ketiga, tidak perlu men-share atau memberikan berulang-ulang kali konten tersebut ke orang-orang lain. Jaga etika dan etis dalam media sosial. Yang terakhir adalah jangan sampai memproduksi konten yang tidak bermanfaat atau hal-hal. Gunakanlah konten itu adalah produksi yang bermanfaat dan yang positif tentunya. Kesimpulannya adalah internet bagian dari anugerah, etika hadir sebagai seorang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Etika digital ditawarkan sebagai pedoman, acuan atau langkah-langkah atau norma untuk melangkah lebih baik ke depannya, terutama generasi milenial, bukan saja di 176 tapi juga di beberapa sekolah. Ayo jaga dan menggunakan media sosial dengan bijak dan positif. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati pengetahuan, kita dukung kemajuan, tapi semua harus mengangkat derajat manusia, karena etika ada karena kita adalah manusia. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yoyon atas pemaparannya seputaran etis bermedia sosial. Ya. Dan pastinya sekarang saya akan memberikan satu video dulu. Di sini ada video dengan jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Langsung saja, ini dia 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital?
Oke, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital ya. Dan pada kesempatan kali ini di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, ya mengenal literasi digital sejak dini. Ini bertujuan untuk mengasah skill dari netizen asing Indonesia agar tahu mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era digital ya yang serba digital ini. Nah, karena itu pada sesi kali ini akan ada aspek-aspek dari literasi digital yang kita bahas. Ya, ada kecakapan digital, ada keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan membahas segala aspek-aspek yang berhubungan dengan literasi digital dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, sekarang dengan saya untuk memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, narasumber kita ada Bapak Arifin, ada Pak Aldiar, dan juga Ibu Hani yang nanti akan memberikan pemaparannya. Oke, tidak lupa saya juga mengingatkan untuk adik-adik dan Bapak Ibu guru mengisi daftar absen, daftar link registrasi ya yang ada di kolom chat. Pastikan sudah diisi dengan lengkap dan jangan lupa nanti kalau mau bertanya bisa langsung melewati kolom komentar yang ada di bawah ini. Nama, terus isi pertanyaan, kepada siapa pertanyaan diajukan, karena akan ada 10 pemenang yang diundi untuk mendapatkan dompet digital atau e-wallet ya. Ya, setiap narasumber akan diberikan waktu masing-masing 20 menit untuk pemaparannya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dan saya panggilkan untuk aspek kecakapan digital kepada Bapak Arifin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bikin share screen ya. Oke, sudah terlihat. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa SMP 176 ya, Jakarta. Kesempatan ini tentang salah satu pilar ya literasi digital yaitu sekedar tips dan trik membuat konten yang menarik nih. Kenapa? Karena saya yakin tadi ini terbiasa menggunakan sudah terbiasa menggunakan smartphone. Ini hal yang biasa. Saya menganalisis berjutek.id, saya juga pengolah media sosial. Ini media sosial. Kenapa ini penting teman-teman? Sebagai pilar saja ya, tapi ini kebutuhan. Ini kebutuhan karena kita semua saat ini tidak lepas dari kita tidak lepas dari laptop, tidak lepas dari internet. Jadi apa saja sih sebetulnya ruang untuk cakap digital? Jadi banyak sekali contohnya ya. Bukan hanya kita bisa menggunakan saja, tapi kita juga tahu cara menggunakannya, cara merawat. Bukan hanya di softwarenya saja, tapi juga di hardware-nya. Nah ini biasanya teman-teman ini sudah punya nih bekal ini. Biasanya ya kalau terbiasa, misalnya teman-teman yang biasa download gamenya game app misalnya, itu dia akan paham game ini nggak bisa kalau diinstal di handphone seperti ini. Nah itu contoh. Nah, kalau yang pakai laptop misalnya, aplikasi ini nggak bisa install di laptop saya. Kenapa? Karena kebutuhan sumber dayanya, memorinya. Oke. Kalau aplikasi kan sebetulnya ada banyak. Ada dompet digital, ada media sosial, ada percakapan, ada mesin pencari. Itu hanya beberapa contohnya saja ya. Kenapa ini penting? Karena ini berdasarkan data ya dari WIA sosial atau kemarin ya, ini naik, angkanya naik ya,
pengguna internet di sini angkanya naik. Kemudian di sisi lain ada survei dari BTS bahwa eh, akses dari keahlian ya, kalau aksesnya sudah bagus tapi dari keahlian orang-orang kita dalam menggunakan TIK itu skornya rendah. Jadi di satu sisi angka penggunanya bertambah, di satu sisi keahlian dalam memanfaatkan TIK-nya rendah. Ya, jadi ini penting kita pelajari. Nah, sementara di tahun 2023 datanya terus bertambah, terus naik. Bahkan lebih detail ya, kita menggunakan internet itu hampir 8 jam. Menggunakan smartphone itu hampir 5 jam. Nah, dari mana kita harus memulai itu semua agar kita benar-benar menjadi cakap digital? Yang pertama, kita boleh bertanya ya sama diri kita sendiri, sejak kapan sih sebetulnya kita bermedia sosial? Sejak kapan aplikasi-aplikasi tertentu? Sejak kapan saya pakai e-commerce? Sejak kapan saya pakai mesin pencari? Ya, sejak kapan mulai mengenal dan memanfaatkannya? Lalu setiap platform itu tujuannya apa, bedanya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dari situ kita akan mengetahui, harus cari tahu tentang seberapa sering kita menggunakannya aplikasi-aplikasi tersebut ya. Setelah kita memastikan diri, misalnya gini, ada orang yang menggunakan handphone itu, menggunakan aplikasi tertentu itu karena ikut-ikutan. Lalu setelah dia download, dia install, ya karena ikut-ikutan akhirnya dia nggak pakai lagi, tapi aplikasinya masih ada. Nah, itu penting ya. Nah, selanjutnya seberapa sering kita menggunakan aplikasi tersebut. Untuk teman-teman bisa memetakan, memprioritaskan aplikasi mana aja yang memang kalau sudah tidak dibutuhkan, itu ya di uninstall. Nah, berikutnya, seberapa konsumtif kita, seberapa produktif kita. Jadi setelah kita tahu seberapa sering dalam sehari itu berapa jam, maka di situ harusnya bisa memilah dan memilih. Kita itu hanya mengkonsumsinya saja, sekedar membuka saja lalu scroll-scroll, atau kita juga terdorong untuk menciptakan satu konten yang produktif. Kita bikin konten yang kemudian konten itu benar-benar bagus sehingga banyak mengambil perhatian orang lain, nambah follower. Karena kalau udah begini nanti akan ada nilai plus bagi teman-teman yang value-nya bertambah, seperti video tadi ya, bisa menambah pengetahuan, bahkan bisa sampai ke mendapatkan penghasilan. Oke, sampai di situ. Ketika teman-teman sudah mulai memahami sampai di mana, apakah produktif atau konsumtif ya, lalu yakin saya mulai harus produktif di konten-konten saya dan mulai tapi punya nilai. Yang pertama adalah kan audiensnya itu siapa. Jadi jangan sampai teman-teman di sini misalnya anak usia SMP, lalu bikin konten-konten yang memang tidak di usianya. Teman-teman di sini hobinya apa? Hobinya futsal. Berarti kalau bikin konten terkait futsal maka akan dilihat oleh orang yang sama punya hobi tersebut. Audiensnya ya, jadi pastikan dulu audiensnya seperti apa, jangan keluar. Nah, setelah itu sering banget kita bikin konten sebetulnya hanya sekedar dokumentasi saja. Apakah dilarang? Tidak, tidak dilarang. Bagus-bagus aja ya, tapi kalau teman-teman mau nilai lebih, maka harus lebih dari sekedar fotonya sama nih, saya foto sama dengan teman saya. Tapi ketika ada nilai ada nilai tambahnya itu akan beda. Ada informasinya, ada edukasinya, ada sosialisasinya. Jadi foto bersama di kelas, sekedar foto lalu cuma bilang ini hasil foto bersama. Si B dia bilang ini foto bersama kami dalam kelas ketika mengadakan acara belajar bersama tentang pendidikan tentang matematika. Nah, jadi dokumentasi plus ada informasinya. Nah, orang akan lebih tertarik melihat ke yang ada informasinya, bukan hanya sekedar dokumentasi. Ditambah lagi kalau misalnya ada edukasinya, ada kompetensinya. Jadi kamu ngajarin, teman-teman semua ngajarin
keilmuan tertentu ya tentang sejarah. Dan saya hari ini foto di museum. Saya hari ini foto di Museum Jakarta di Jakarta. Ada satu lagi yang foto. Hari ini saya berkesempatan foto di museum. Saya mempelajari tentang sejarah Jakarta. Ternyata Jakarta adalah bla 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 bla. Nah, jadi ada kompetensinya, ada pengetahuan yang ditawarkan. Kalau foto boleh sama, tapi ketika ada tambahan akan berbeda. Tentu pasti ada berbentuk gambar ya. Cuma akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau konten kitanya ada gambar juga, ada video juga, ada teks juga, ada suara juga, ada musik juga. Nah itu saya yakin teman-teman sudah terbiasa sebetulnya. Dalam hal apa? Dalam hal mengkonsumsinya. Jadi sering-sering buka TikTok tapi hanya ngeliat. Padahal ini bisa kita lakukan dari aktivitas kita sehari-hari di sekolah, di rumah. Begini cara menyiapkan kelas yang baik, begini cara melakukan hal-hal yang sederhana, menyiapkan buku dan sebagainya ya. Jadi ini adalah hal yang setiap hari kita lihat, hal yang setiap hari kita lakukan sebetulnya. Berikutnya tentang contoh tentang desain grafis. Perbedaannya di sini ketika teman-teman merasa bahwa saya terbiasa membuat konten. Ya, di era digital saat ini siapapun semuanya pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Karena banyak aplikasi yang memudahkan. Tapi dalam level tertentu itu dianggap tidak bisa. Walaupun dalam video, dalam desain grafis itu sama. Teman-teman sudah merasa bahwa saya sudah bikin video Pak, oh tapi ternyata gradasinya, transisinya kurang bagus. Oh tapi ternyata cara ngambilnya kurang bagus. Sama motornya kurang bagus, musiknya tidak pas, padahal sama. Hasilnya sama-sama video. Nah, ini juga sama dengan desain grafis ini seperti yang digambar ya. Ada sebelah kanan warna biru, sebelah kiri warna merah. Ini yang bagus adalah yang kanan. Patokannya buat teman-teman gampang, ya, biar mudah diingat ya. Yang pertama jangan terlalu banyak warna, jangan terlalu banyak font, dan jangan terlalu banyak layout ya, aset-aset digitalnya jangan terlalu banyak. Teman-teman bisa bandingkan ini yang kanan dan yang kiri, lebih yang mana yang enak dilihat. Pun sama dengan konten-konten yang lain, video. Berikutnya ini ada beberapa contoh aplikasi yang saya yakin teman-teman semua di sini sudah punya ya, sudah bisa download, bahkan mungkin sudah menggunakannya. Ini ada aplikasi yang sangat memudahkan kita. Ada satu lagi, kalau teman-teman ngerasa bingung, Pak saya sudah punya semua nih, CapCut, Canva, Master saya sudah punya semua nih, tapi kadang-kadang kok suka bingung mau mulai dari mana bikin kontennya. Nah, teman-teman bisa menggunakan AI, kecerdasan buatan, ChatGPT dan sejenisnya. Beri mereka perintah, buat saya kalender konten, buat saya jadwal membuat konten yang relevan dengan SMP misalnya. Itu nanti biar mereka si ChatGPT ini kasih rekomendasi lalu disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak harus setiap hari, seminggu sekali boleh. Nah, itu contoh aplikasi-aplikasi yang saya yakin teman-teman sudah punya, sudah pernah, tapi tidak mendalami ya, karena sudah coba-coba atau itu. Berikutnya yang harus dipastikan lagi adalah caption. Jadi caption ini punya beberapa acuan, punya beberapa patokan ya, supaya teman-teman mudah. Karena banyak juga yang nggak bisa bikin caption itu bukan karena malas, tapi karena bingung mulainya dari mana. Fotonya sama, saya mau ngupload nih, tapi kok saya bingung mulai dari mana. Nah ini ada beberapa acuan, ada 6 ya. Yang pertama entertain, hiburan. Jadi teman-teman dalam satu foto bisa juga memberikan satu hiburan. Contoh foto yang satu ini, misalnya bikin status dengan foto ini, daripada bengong lebih baik baca buku, atau bikin pantun yang lebih masuk pantun nih, hiburan, atau edukasi yang memang sifatnya di pendidikan, memberikan satu informasi penting, atau ajak call to action. Teman-teman hari Minggu lebih baik kita banyakin baca buku daripada ngeliatin media sosial aja, yuk main ke perpustakaan. Lalu ada judul, headline, lalu ada hashtag. Ini panduan membuat caption.
Kalau teman-teman bingung, oke, ini contoh ya, ini contoh yang eh, bisa dijadikan contoh. Ada judul, ada hashtag, ada ajakan, ada judul, ada hashtag. Jadinya seperti ini. Teman-teman ada acuan-acuannya. Berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau video ya, transisi musik, gunakan musik-musik yang sedang trending, kalau di TikTok ya. Kemudian menarik di awal. Jadi kadang-kadang videonya ini nggak terlalu panjang, 30 detik itu sudah termasuk panjang. 30 detik itu sudah termasuk sangat panjang. Jadi teman-teman buat videonya menarik di awal, bikin penasaran. Nah setelah di-upload, sebelum proses upload pastikan lokasi, hashtag, kalau perlu ada yang perlu di-mention, dikolaborasikan atau ditandai. Nah setelah itu, setelah terunggah, tinggal dulu, jangan langsung sering-sering dilihat, biarkan dulu, pastikan sudah terunggah, oke. Nah, nanti lihatnya nanti ya, jangan dibuka lagi, dilihat lagi, dibuka lagi, dilihat lagi, jangan. Nah, untuk menarik perhatian orang lain, menarik perhatian teman-teman boleh juga harus pastikan thumbnailnya sesuai. Jadi kalau nggak ada thumbnailnya itu bingung kan konten apa. Tapi kalau ada thumbnailnya sudah dikasih bocoran satu jalan-jalan, konten pendidikan, konten hiburan, itu sudah banyak. Oke, berikutnya yang paling penting adalah karena kehidupan kita tadi hampir dari 8 jam lebih banyak di media sosial kita dipenuhi dengan konten-konten yang mengarah pada peningkatan skill kita. Jadi jangan konten lucu aja, konten hiburan, konten game, kali-kali atau mulai follow, ikuti akun-akun yang memang ngasih banyak tips dan trik, edit video, cara memotong yang baik, begini teknik. Nah, itu ya kalau ada video yang ngasih trik itu di follow akunnya, supaya kenapa? Supaya di beranda kita tuh munculnya konten seperti itu. Kalau ada kesempatan, lagi senggang, langsung coba. Karena ketika kita langsung coba, oh begini caranya, maka nanti ketika kita butuh itu sudah tahu begini cara menghilangkan efek hijau saya di belakang misalnya. Nah kalau sudah dicoba, nanti ketika butuh itu tinggal gunakan. Ya. Jadi saya dan adik-adik semua di sini sebetulnya sama. Yang membuat beda adalah yang mencoba. Kalau misalnya nggak mencoba, sekedar scroll aja cukup tahu, itu akan beda. Lebih punya nilai ketika kita mencoba dan cepat bisa nanti. Lebihnya kalau kita sudah bisa, maka tinggal membangun kebiasaannya saja. Orang yang sudah biasa edit video hanya dengan waktu sedang semenit, 30 detik itu cepat. Kenapa dia sudah biasa? Orang yang sudah terbiasa toolsnya sama dengan saya, tapi dia lebih biasa dalam waktu cepat dia bisa membuat satu karya desain. Jadi bisa karena biasa. Kesimpulannya, yang pertama merubah perilaku konsumtif menjadi produktif ya di internet. Berikutnya nggak ada istilah yang lebih hebat, lebih tahu buat pertemanan yang pun pengetahuan baru kita ya. Jangan sampaikan pertemanan-pertemanan yang menurut kita ya teman, lalu misalnya konten-konten lucu dan sebagainya itu kita tinggalkan ya, ganti dengan konten lingkaran pertemanan yang bisa saling berbagi pengetahuan. Berikutnya konsisten dan rutin. Lalu kalau begitu tahu tentang satu tips atau cara itu langsung dipraktikkan supaya kita benar-benar memastikan begini caranya dan tinggal di dalam konten yang sedang kita buat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mulai sekarang. Selamat mencoba ya, jangan hanya scroll saja. Selamat berkarya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut tanya jawab. Terima kasih Kak Putri. Oke, terima kasih Pak Rifin atas pemaparannya seputaran kecakapan digital ya. Bagaimana cara menggunakan nih aplikasi-aplikasi yang sudah ada agar lebih maksimal lagi gitu hasilnya ya. Itu dia aspek kecakapan digital, dan buat peserta yang mau bertanya bisa langsung ke kolom komentar ya.
nama, terus pertanyaannya, dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi dengan lengkap ya. Oke, kita menuju ke aspek selanjutnya, yaitu seputaran keamanan digital ya. Langsung saja saya panggilkan kepada Pak Aldiar, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Putih. Untuk suara saya aman ya, soalnya blank nih. Oh, oke, sudah tampil sekarang. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya para adik-adik di kegiatan pagi hari ini. Saya langsung izin aja untuk share screen ya. Oke. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Putih ya, pada sesi kali ini saya akan membawakan materi dari pilar aman bermedia digital. Nah, kenapa penting kita bahas aspek ini? Nah, adik-adik sadar nggak sih di zaman sekarang kita mau ngapain aja jadi lebih mudah ya. Saat ini teknologi benar-benar mempermudah dan bisa dibilang relatif murah untuk mendapatkannya. Jadi misal kita jualan bisa lebih mudah dengan lewat online, banyak sekali platformnya yang menyediakan. Kemudian cari koneksi baru, teman baru bisa lewat online juga di media sosial. Kemudian termasuk dalam proses belajar mengajar ya, semuanya sudah ada fasilitas atau tools yang memudahkannya. Nah, tapi kita perlu sadar bahwa kemudahan yang didapatkan akan berbanding lurus dengan resiko atau ancaman keamanannya. Nah, kira-kira apa aja? Itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Aldiar, profesi saya sebagai front-end engineer dan UI UX designer. Saya juga merupakan bagian dari relawan TIK Indonesia, kemudian instruktur pengajar di Edukasi for ID dan Pandu Digital Indonesia. Oke, kita lanjut. Kira-kira menurut adik-adik di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital dan kita tahu nih resiko ancamannya ada apa aja. Nah, jadi begini, seperti yang tercantum pada slide ini bahwa saat ini perkembangan teknologi berkembang begitu masif ya secara global. Nah, terlihat dari munculnya tren-tren baru. Ada metaverse, ada blockchain, hingga artificial intelligence nih, atau AI yang sekarang memang sedang ramai sekali ya penggunaan chat GPT. Nah, selain itu juga pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 204 juta pengguna tadi ya menurut Pak Samuel di tahun 2023 ini. Nah, pastinya angka ini akan terus meningkat, apalagi sekarang perkembangannya begitu cepat. Teknologi baru tuh selalu hadir, apalagi sekarang sudah di penghujung tahun juga ya. Nah, selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup yang serba digital. Belanja bisa lewat online, naik ojek bisa lewat online, bahkan sekarang konsultasi ke dokter pun sudah bisa menggunakan aplikasi yang sifatnya online, dan lain sebagainya. Termasuk dalam proses belajar mengajar ya, kita merasakan apalagi di zaman pandemi kemarin kita belajar lewat di rumah lewat online, pakai Zoom, pakai Google Classroom. Nah, itu adalah salah satu pergeseran kebiasaan kita ya dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga membuat kita semua nih masyarakat semakin nyaman dan percaya dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang serba digital tadi dan mudah tentunya. Nah, akibat tingginya aktivitas tersebut akan berbanding lurus dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Maka dari itu kita memang harus paham betul nih sejak dini akan pentingnya literasi digital. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu. Jadi keamanan digital itu adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, baik mengamankan data yang kita miliki atau informasi pribadi kita. Nah, bahkan juga terkait mengamankan keselamatan jiwa kita nih adik-adik, karena cukup banyak ya contoh kasus di luar sana akibat apa yang kita posting di media sosial berujung dengan mengancam keselamatan jiwa kita.
atau juga kita akibat klik sembarang link, klik sembarang lampiran, klik sembarang tautan yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal, akhirnya data kita berhasil dicuri dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ini ada kasus yang masih hangat ya, ini baru terjadi di tahun ini. Nasabah salah satu bank kehilangan uangnya 1,4 M gara-gara klik undangan digital. Nah, ini lagi ramai sekali nih kasus-kasus seperti ini. Nah, pertanyaannya kok gara-gara klik undangan digital bisa hilang uangnya? Nah, itu kenapa? Ya, itu biasanya karena yang diklik adalah sebuah aplikasi yang sudah disupply oleh malware yang dapat mengakses perangkat kita secara diam-diam. Nah, berikutnya ada contoh kasus baru kenalan di media sosial dengan orang yang sebenarnya asing ya, mungkin tergiur dengan ucapannya, dengan foto profilnya yang ternyata itu sebenarnya bukan foto profil dia yang asli, akhirnya menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban kejahatan ya, misalnya pelecehan. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, kedua contoh ini semoga menjadi alarm nih buat kita semua di sini supaya lebih berhati-hati lagi dalam menanggapi sebuah link atau lampiran yang tidak jelas sumbernya atau berkomunikasi dengan orang yang asing ya, atau orang yang baru dikenal di media sosial. Nah, oleh karena itu penting nih buat adik-adik semua di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Jadi di sini ada 5 kompetensi, namun kita nggak akan bahas semuanya karena waktu yang terbatas. Jadi pada kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, kemudian kompetensi mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Nah, 3 poin penting yang pertama dulu nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kalau kita berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus amankan dan apa ancamannya kalau tidak kita amankan. Jadi begini adik-adik, pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware atau malicious software. Nah, malware ini perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Nah, dia itu bisa untuk mencuri informasi kita atau bisa juga hanya untuk sekedar merusak perangkat kita atau mengganggu aktivitas kita di perangkat tersebut. Nah, jenis malware ini ada beberapa ya. Di antaranya ada jenis malware ini itu ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ada ransomware, dan yang terakhir ada spyware atau adware. Nah, bedanya apa nih di antara yang disebutkan tadi? Nah, bedanya adalah cara kerja dan tujuannya. Misal virus, di sini dia lebih bertujuan untuk merusak data yang ada di komputer kita. Sedangkan worm dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Jadi worm itu biasanya menduplikasi dirinya sebanyak mungkin untuk memberikan beban kinerja pada perangkat kita. Jadi kalau perangkat kita terasa lemot, terasa lambat, nah itu bisa jadi sudah terjangkit malware dengan jenis worm. Nah, kalau Trojan tujuannya dia beda lagi. Dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan. Mungkin karena tadi kita klik sembarang tautan, sembarang link, atau install sembarang software ya, software bajakan biasanya. Jadi dia bisa mengontrol perangkat kita tuh secara diam-diam. Nah, berikutnya ada pertanyaan nih, dari mana malware berasal dan bisa tersebar? Nah, pada umumnya ini malware tersebar melalui beberapa cara. Yang pertama ini melalui link, kemudian software bajakan, kemudian juga bisa melalui flashdisk yang sudah terinfeksi, dan yang berikutnya melalui perangkat yang sudah terinfeksi dan terhubung ke dalam satu jaringan lokal area network. Nah, jadi dia pasti akan menularkannya pada perangkat yang lain. Nah, terus kalau kita sudah tahu nih sumbernya, bagaimana kira-kira cara antisipasinya? Nah, cara antisipasinya yang pertama, kita sebisa mungkin menghindari klik sembarang link atau lampiran pada email, atau kalau sekarang pada WhatsApp ya, karena trafficnya banyak sekali di WhatsApp. Kemudian kita juga hindari menggunakan software bajakan, karena biasanya software bajakan tuh banyak disusupi oleh malware. Nah, jadi daripada pakai software bajakan, mending pakai software gratisan. Misalnya kita tidak mampu beli Microsoft Office, kita ada Google Docs yang bisa dipakai secara gratis, dan lain sebagainya, banyak sekali software gratisan yang bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir yang paling wajib adalah gunakan selalu antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Ini nggak harus yang berbayar, kita bisa pakai antivirus bawaan OS, jangan digunakan. Misalnya kalau pakai Windows, ada Windows Defender, asalkan kita update secara berkala, pasti dia akan memiliki manfaat yang cukup efektif untuk menangkal malware.
Oke, jadi semoga sampai di sini adik-adik sudah mulai kebayang nih ya, oh ternyata selama ini saya masih suka klik sembarang link, suka install software bajakan, nah itu mulai diubah tuh kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Nah, berikutnya sebelum kita melanjutkan materinya, ada video yang durasinya kurang lebih 1 menit ya. Ini sebenarnya video lama, tapi makin kesini videonya makin relate sama aktivitas yang ada di dunia daring. Nah, tanpa berlama-lama kita tonton dulu aja videonya. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Semoga setelah nonton video barusan kita semua di sini jadi makin sadar akan pentingnya melindungi data pribadi kita, terlebih data atau informasi yang sifatnya sensitif banget. Nah, jika semua informasi tentang kita ini berhasil diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang itu saja menyamar diri kita dan akhirnya data kita disalahgunakan. Ini kasus real juga banyak sekali ya terjadi pembobolan data seperti ini. Biasanya itu bisa untuk memeras orang lain dengan berpura-pura menjadi diri kita. Jadi kalau kita di-hack itu sebaiknya harus kita langsung lakukan tindakan untuk mencegah orang lain menyalahgunakan akun kita. Oke, dan video tadi akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ancaman pada identitas digital. Nah, kalau di contoh video tadi kan datanya dengan sukarela ya, atau tanpa sengaja disebarkan oleh si korbannya sendiri, mungkin karena ketidaktahuannya dia. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke upaya seseorang yang berusaha mendapatkan atau mencuri informasi pribadi kita. Jadi dengan kita tidak menyebarkannya secara luas informasi pribadi kita di media sosial, bukan berarti kita sudah harus merasa aman dan bisa santai-santai aja nih. Karena masih ada modus kejahatan untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Dan kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan di dunia digital ya yang paling marak terjadi di lingkungan sekitar kita, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah ya paling sering ya, meskipun di kalangan atas pun juga terjadi. Nah, kejahatan ini biasanya disebut dengan istilah phishing. Nah, apalagi tuh? Nah, jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif calon korbannya dengan cara mengelabui. Data yang menjadi sasaran itu biasanya data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga NIK. Kemudian data akun apapun biasanya yang diincar itu jelas username dan passwordnya. Kemudian setelah itu baru dia mengincar OTP-nya. Dan yang terakhir data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, kode CVV atau CVC yang biasanya ada di belakang kartunya tuh. Nah, itu biasanya menjadi sasaran mereka. Nah, pelaku phishing ini biasanya menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui calon korbannya. Nah, kayak gimana nih maksudnya? Seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu, bahkan masih sering terjadi hingga saat ini. Jadi ada yang menerima pesan singkat ya lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir sebuah layanan ekspedisi. Nah, jadi intinya kurir tersebut mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket. Padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable, yang berisikan malware tentunya ya, dan jika diinstal di perangkat kita dan diizinkan untuk mengakses beberapa data di perangkat kita, aplikasi tersebut bisa saja atau bahkan sangat mungkin mencuri seluruh informasi pada perangkat yang kita miliki. Nah, jadi itulah salah satu modus untuk mencuri informasi kita dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial atau social engineering. Jadi si pelaku menyamar menjadi seseorang yang mungkin akan lebih
dipercaya oleh si calon korban. Kan nggak mungkin dia ngirim WA mengaku sebagai penjahat ya, itu kan pasti akan langsung tidak dipercaya. Tapi kalau dia menyamar, itu kemungkinan lebih dipercayanya akan lebih besar. Ya, jadi dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang memang sudah semakin percaya dengan aktivitas digital ya, sehingga banyak yang lengah dan celah ini berusaha dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi terhadap kurir ya, karena aktivitas belanja online sangat meningkat saat ini. Nah, pada kasus lainnya biasanya mereka juga menyamar menjadi customer service bank ya, jadi untuk mengelabui nasabah-nasabah bank yang bank tertentu biasanya, karena sebagai customer service bank itu lebih mudah lagi dipercaya oleh masyarakat awam sehingga mudah terperangkap. Nah, selain contoh tadi ada banyak cara lain yang biasanya mereka gunakan. Nah, ini umum banget terjadi. Mungkin adik-adik di sini atau orang di sekitarnya pernah mengalaminya, karena saya pribadi juga cukup sering mengalaminya ya. Tapi untungnya karena sudah tahu ciri-cirinya dan antisipasinya seperti apa, jadi nggak perlu panik atau nggak perlu khawatir. Nah, cara lainnya itu biasanya lewat panggilan telepon atau SMS. Nah, ini modusnya biasanya kita adalah sebagai pemenang undian hadiah, tapi ujung-ujungnya kita diminta ke ATM terdekat. Ya, pada akhirnya kita dikecoh, justru kita yang mengirimkan uang ke si pelaku. Nah, ini contoh kasusnya banyak sekali di YouTube nih, adik-adik bisa pelajari. Berikutnya ada juga modus kerabat atau keluarga kita ditahan polisi nih. Tiba-tiba kita dapat telepon mengaku dari kepolisian, kemudian biasanya kita disuruh transfer uang jaminan supaya keluarga kita nggak ditahan. Dan si pelaku ini biasanya memaksa kita untuk menebak nama dia. Jadi kalau kita nggak kenal ini siapa, dia pasti akan berusaha untuk kita yang menebak nama dia. Jadi kalau kita sudah sebut satu nama, dia akan mengaku sebagai nama orang tersebut dan kemudian langsung pura-pura akrab. Nah, itu modusnya biasa seperti itu. Nah, berikutnya juga ada modus barang tertahan di imigrasi. Nah, ini biasanya si pelaku minta tebusan supaya barangnya segera dikirim. Nah, si pelaku tahu dari mana nih kalau kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri atau dari bea cukai gitu ya. Nah, biasanya dia memantau di akun media sosial ekspedisi dan mencari keluhan atau komplain orang-orang yang barangnya masih belum sampai-sampai dan tertahan di imigrasi. Nah, itu yang jadi sasaran empuk dia tuh. Makanya kalau dia cari profil kita di media sosial tersebut ada nomor handphone, nah langsung pasti dihubungi sama dia. Dan masih ada banyak lagi nih modusnya. Nah, cara berikutnya bisa melalui alamat email atau DM ya, direct message. Nah, ini modusnya biasanya mengaku dari pihak bank. Ini meminta pembaruan data karena data kita dianggap telah usang. Kemudian dikasih link dan ternyata link tersebut sudah disisipi malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Nah, berikutnya ada modus akun kita dinyatakan diretas, lalu disediakan link kita login. Nah, karena panik biasanya si korban langsung login untuk mengamankan akunnya. Tapi ternyata itu login page palsu ya, atau halaman login palsu yang dibuat untuk mengelabui korbannya supaya dengan sukarela menyerahkan username dan passwordnya. Nah, dari semua cara tadi tentunya ada ciri-cirinya nih adik-adik, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Karena mereka biasanya menggunakan pendekatan social engineering atau rekayasa sosial dengan memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan si calon korban. Nah, biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, isi percakapannya atau pesannya itu bersifat mendesak untuk membuat kita segera melakukan tindakan. Ini mirip-mirip informasi hoax ya, dengan judul yang heboh. Nah, tapi dia ini lebih ke kalimat-kalimat yang untuk membuat kita segera melakukan tindakan, seolah ini urgent atau harus segera banget. Jadi emosional kita coba dimainkan di sini. Kalau kita orang yang panikan, ini biasanya rentan terperangkap. Nah, yang kedua biasanya menyamar sebagai customer service bank atau layanan tertentu untuk mengelabui pelanggan atau nasabah bank tersebut. Jadi penyamaran ini jelas tujuannya agar lebih mudah dipercaya oleh si calon korbannya. Dan yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi, misal dari bank BCA tapi alamat emailnya bukan dari bank BCA yang resmi. Nah, jadi adik-adik wajib banget tahu ya, karena resmi dari bank yang kita gunakan supaya kita tidak kena nih modus yang ketiga ini, ciri-ciri yang ketiga ini. Nah, yang keempat biasanya terdapat link palsu. Nah, gimana caranya tahu kalau itu link palsu? Nah, adik-adik coba sorot aja linknya. Kalau disorot yang tertera dengan yang dituju berbeda, atau ketika diakses domainnya dimirip-miripin sama domain resmi, misal seperti di slide ini ya, ada klik BCA Co.id, jadi klik BCA dihilangin satu huruf atau I-nya diubah jadi L besar,
atau L-nya diubah jadi I besar. Pokoknya pada slide ini, nah itu kalau ketemu yang seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan, di skip aja, atau hubungi langsung pihak bank untuk koordinasi lebih lanjut. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam tips nih ya. Jadi ada beberapa tips dari saya, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua di sini supaya lebih aware lagi atau peduli lagi terhadap keamanan digitalnya. Nah, yang pertama ini tipsnya adalah gunakan password yang kuat. Nah, seperti apa password yang kuat itu? Kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Password harus panjang dengan kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misalnya tanggal lahir atau NIK dan lain sebagainya. Kemudian gunakan password yang berbeda di setiap akun. Supaya apa? Supaya kalau salah satu akun kita bocor passwordnya, akun yang lain akan aman. Tapi kalau semuanya sama, satu akun bocor, nah akun yang lain tinggal tunggu waktu aja ikutan bocor. Dan yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala supaya makin sulit ditebak. Nah, ini idealnya setiap 3 bulan sekali ya minimal. Nah, berikutnya ada pertanyaan, tapi kan bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Nah, ini bener banget. Nah, ini ada tips tambahannya, tutorial membuat password yang kuat dan mudah diingat. Jadi ini boleh banget nih di screenshot sama adik-adik semua supaya nggak lupa. Jadi di sini ada 5 langkah ya. Langkah yang pertama itu pikirkan satu kalimat yang mudah kamu hafal. Setelah itu langkah kedua, ambil huruf depan dari setiap kata-kata yang ada di kalimat tersebut. Terus kemudian langkah ketiga, ubah huruf vokal menjadi huruf kapital. Kemudian yang keempat, ubah huruf yang bisa dikonversi menjadi angka. Kemudian yang terakhir, tambahkan spesial karakter. Bisa di awal, bisa di akhir, ini terserah disisipkan. Ini sehingga hasilnya seperti pada slide ini. Jadi boleh banget di screenshot supaya nggak lupa, supaya bisa diimplementasikan oleh adik-adik semua di sini. Oke, berikutnya kita lanjut ke tips aman bermedia digital berikutnya. Nah, yang kedua nih adik-adik wajib mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Biasanya akun mobile banking, dompet digital, akun Google, akun media sosial seperti Instagram, Twitter, atau X ya saat ini. Itu menyediakan fitur keamanan autentikasi 2 faktor ini. Apa sih itu? Jadi sederhananya kalau kita aktifkan 2FA ini, setiap kita login ke akun kita, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki. Jadi ada 2 langkah, verifikasi 2 langkah. Nah, jadi kalau adik-adik nggak merasa mau login ulang ke akunnya, tapi tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang itu isinya kode OTP, nah itu sudah bisa jadi early warning nih buat kita bahwa ada yang sedang berusaha membobol akun kita. Itu tandanya username dan passwordnya sudah bocor. Dia tinggal butuh OTP untuk masuk ke akun kita. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Kita langsung segera reset password, ubah passwordnya supaya dia nggak bisa masuk. Dan kalau ada yang telepon minta OTP, jangan dikasih, karena OTP itu rahasia hanya kita dan Tuhan yang boleh tahu, seperti itu. Nah, tips yang ketiga, jangan bagikan data pribadi kita yang sifatnya sensitif di media sosial, misal nama ibu kandung. Kenapa? Karena biasa dipakai untuk verifikasi akun bank. Ya. Kemudian nomor KTP, nomor paspor, kemudian boarding pass pesawat, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat, jangan klik sembarang link. Kalau nggak tahu itu link apa dan sumber yang nggak jelas, sebaiknya jangan dihiraukan, skip aja, karena nggak ada kewajiban kita untuk mengklik link tersebut. Nggak akan ada ganjarannya, nggak akan dosa kita kalau kita abaikan. Nah, yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP, nah atau PIN kita. Udah jelas ya, itu niatnya pasti buruk. Atau kita bisa install aplikasi pihak ketiga seperti Get Contact supaya kita tahu siapa sih yang menghubungi kita. Saya sendiri pakai dan cukup bermanfaat untuk mengabaikan panggilan-panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Nah, yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya untuk dari kejadian-kejadian seperti penculikan, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi jangan terkecoh dengan foto profile, bisa aja itu palsu ya. Kalau nggak kenal ya udah, nggak usah di-confirm pertemanan. Kita berteman dengan orang-orang yang kita kenal aja. Nah, yang ketujuh, pastikan adik-adik ini install aplikasi dari sumber yang resmi. Misal dari kalau pengguna Android dari Google Play Store, atau pengguna iPhone bisa dari Apple App Store. Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer dan update secara berkala. Percuma kalau kita pasang tapi tidak kita update.
Oke, akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi kali ini, yang bisa tarik kesimpulan adalah yang pertama, tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Kemudian keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Jadi sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Dan yang terakhir, selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa unduh ya modul aman bermedia digital di literasidigital.id. Di situ akan banyak informasi yang lebih detail lagi. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldian atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Jadi semuanya udah tahu bagaimana caranya mengantisipasi atau tips dan triknya sudah diberikan secara lengkap juga nih ya untuk kita kalau misalnya mau berinteraksi di dunia media digital ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi link registrasi dengan lengkap sekali lagi, dan juga pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai masuk ya. Bisa langsung saja di kolom chat. Nanti akan dipilih oleh admin kira-kira 3 pertanyaan di akhir yang akan dibacakan. Dan pastinya ada 10 nama juga yang nanti ikut diundi untuk mendapatkan e-wallet atau dompet digital ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita menuju ke aspek berikutnya, yaitu adalah budaya digital ya. Saya panggilkan langsung Ibu Hani, silakan. Ya, kepada Ibu Hani. Apakah sudah siap? Terima kasih, sudah. Oke, silakan Bu. Putri dan semua yang masih setia di sini, yang pastinya mau belajar bareng ya. Saya langsung share aja materinya. Sudah kelihatan kan? Baik. Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Baik, jadi saya untuk kesempatan kali ini membawakan salah satu pilar literasi digital khususnya dalam budaya bermedia digital dengan titik berat pada hak warga digital. Perkenalkan, saya Hani, saat ini sebagai pengurus pusat TIK Pandu Digital Batch Biru dan juga koordinator untuk program Relawan TIK Goes to School, dan ini konteks saya yang bisa simpan ya kalau nanti perlu untuk kita bisa komunikasi lebih jauh. Dan udah kenal saya, boleh nih add sosial medianya juga ya. Tadi kan Kak Aldi sempat bilang kalau nggak kenal nggak usah. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan ini jadi kenal ya. Nah, tadi sudah sempat disampaikan juga oleh para pemateri sebelumnya tentang latar belakang kenapa adanya literasi digital. Begitu juga dengan tantangan budaya digital apa saja yang sekarang ini ada. Seperti yang kita ketahui banyak ya, dan ini adalah kira-kira butir-butirnya yang tentunya ini harus menjadi bagian yang kita lakukan sehari-hari untuk perbaikan ke depannya. Nah, adapun harapannya setelah kita tahu tentang budaya bermedia digital, kita semua bisa memiliki pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Lalu menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, lalu memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta bertambahnya tentang pengetahuan akan hak digital ya. Nah, budaya digitalnya seperti apa? Tentunya karena kita masyarakat Indonesia, budaya digitalnya adalah budaya Pancasila, di mana kita menjadikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital ya. Jadi tadi sudah cakap, sudah belajar keamanan, tentunya kita juga menggunakan ini sebagai landasan untuk semua kecakapan kita. Lalu juga mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Nah, nanti tadi saya sempat dengar juga dan kita semua dengar dari Bapak Yoyon ya tentang etika bermedia digital, itu juga menjadi bagian yang
perlu kita terapkan dan wujudkan sehari-hari. Nah, seperti apa sih membuat nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini diterapkan di ruang digital? Yang pasti kita pertama lihat dulu setiap sila itu kan punya nilai utama. Seperti sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih. Maka menerapkannya adalah dengan cara kita saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Lalu sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan. Maka kita menerapkannya dengan cara memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Lalu di sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni. Berarti kita di dalam dunia digital mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu untuk sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, di mana kita memberi kesempatan kepada orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Dan yang terakhir, sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong. Jadi kita nih menerapkannya adalah dengan cara bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, di sini kita balik dulu ya, kan ini masih dalam fase pendidikan. Jadi saya mau sharing juga sebelum kita masuk ke topik yang nanti bagaimana cara penerapannya. Kita mesti tahu bahwa kita semua ini punya hak asasi manusia, di mana hak ini adalah melekat pada diri kita sejak lahir. Jadi apa tuh hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, dari hak asasi manusia ini kita punya sebenarnya dibagi-bagi lagi ya macam-macamnya, dan salah satu partisipasi kita, salah satu hak kita adalah hak berpartisipasi, ya, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah atau mencurahkan isi hati, serta memilih sesuai keinginan dan bakat. Nah, ini adalah bagian yang menjadi hak kita. Nah, lalu jika dikaitkan hak asasi digital, kita perlu tahu juga tentang transformasi digital. Nah, transformasi digital ini adalah proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih wujudnya transformasi digital? Itu tentunya ada beberapa unsur ya yang menjadi bagian utama, seperti adanya teknologi, di mana teknologi ini kita gunakan sehari-hari untuk meningkatkan nilai tambah ya. Terus juga kita sebagai manusianya ya memang memanfaatkan teknologi ini sambil menyesuaikan diri ya, yang tadinya jualannya konvensional dengan toko kemudian menjadi online dan seterusnya. Begitu juga dalam beberapa kebiasaan kita, mungkin ini cocok di Bapak Ibu guru yang sekitar 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu, Ibu Bapak kan kalau berurusan dengan administrasi keuangan harus ke bank, antri, setor juga begitu. Nah, sekarang dengan berbagai perkembangan teknologi, akhirnya kita banyak sekali yang kita pangkas dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Begitu juga dengan belajar ya, jangan lupa. Kalau dulu kan semua harus catat, harus nulis, kitanya juga harus menghafal. Nah, sekarang semua dengan digitalisasi semua lebih mudah. Dan tentunya semua yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi ini akhirnya menjadi budaya, menjadi kegiatan yang udah tidak bisa dilepaskan dari hari-hari kita. Dan mungkin, bukan mungkin ya, dan memang ini juga perlu diteruskan karena selama ini meningkatkan nilai tambah, membuat kita lebih produktif, lebih efektif, ini mestinya terus dilakukan sebagai bagian dari untuk mempertahankan kualitas hidup kita, ya, untuk diwariskan ke generasi mendatang. Nah, seperti itu. Nah, tadi udah tahu hak asasi manusia, udah tahu tentang transformasi digital, maka sekarang kita bicaranya tentang hak kita, hak digital warga negara. Nah, hak digital ini adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Dan ragam hak digital ini ada 3 ya, berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh SafeNet, yaitu hak untuk mengakses, di mana kita memiliki kebebasan dalam mengakses internet, juga mendapatkan ketersediaan infrastruktur pastinya, serta kontrol layanan terhadap penyedia internet. Ya, dan di sini kita
mestinya terbebas dari kesenjangan digital dan adanya kesetaraan akses pastinya, di mana laki-laki perempuan semuanya sama punya hak yang sama untuk mengakses, ya. Begitu juga dengan tua dan muda, ya. Jadi tidak ada batasannya. Ini tentang hak ya. Walaupun nanti kita lihat ke belakang pasti harus ada aturan. Nah, kemudian kedua, hak untuk berekspresi. Di sini adalah jaminan atas keberagaman konten, di mana kita bebas menyatakan pendapat menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil, ya. Dan terakhir, hak untuk merasa aman pastinya. Jadi kita bisa mengakses, bisa berekspresi, tapi juga kita punya hak untuk merasa aman bahwa apapun yang kita lakukan di dunia digital ini mestinya bebas dari penyadapan massal dan bebas dari pemantauan tanpa landasan hukum, ya, sehingga kita semua aman dari penyerangan secara daring. Nah, tadi ceritanya keren ya, seru ya, bahwa semuanya nih bebas, hak asasi kita. Nah, tapi ingat, setiap kebebasan itu tentu harus ada batasnya ya, yaitu setiap kita dari putra-putri di sekolah yang sekarang mengikuti kegiatan ini tentunya harus tahu bahwa kita itu tetap harus menjaga hak-hak atau reputasi orang lain. Dan kedua, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan moral publik ya. Nah, untuk seperti itu nih guidance-nya, panduannya adalah bahwa saat kita melakukan atau menggunakan hak kita dalam berekspresi dan berpartisipasi, pastikan satu, tidak nyerempet-nyerempet atau bahkan tidak secara terang-terangan memposting sesuatu yang terkait pornografi, terutama pornografi anak ya. Seperti kita tahu ya, kan kita tidak boleh melanggar hak dan martabat orang lain. Terus kedua, penyebaran ujaran kebencian. Ini berarti berbondong-bondong mengajak membenci orang lain atau golongan, itu tidak boleh. Ketiga, hasutan untuk membinasakan. Dan yang keempat adalah advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan permusuhan. Nah, kemudian terkait keamanan dalam bermedia digital, ini juga adalah hak kita semua untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Nah, kalau misalnya udah telanjur nih, aduh ternyata dulu-dulu saya nggak ngerti bahwa apalagi yang mungkin mama papanya dulu sempat nuker-nuker data pribadi ya, bahkan foto KTP untuk dapetin souvenir, hadiah. Nah, kayak gitu, kalau sampai kita tahu bahwa data kita dilanggar gitu ya peruntukannya, maka kita bisa mencari bantuan dengan cara melapor ke pihak terkait ya, misalnya ke call center resmi dari di mana data kita itu bocor atau digunakan tidak semestinya, lalu melapor ke kepolisian. Dan jika ini terkait dengan keuangan, maka bisa melapor ke Bank Indonesia atau OJK ya. Dan tentunya setelah kita tahu tentang solusi apa yang bisa kita peroleh dari instansi-instansi tersebut, sebarkan pengalaman kita ke media sosial, tentunya dengan bukti-bukti yang jangan sampai ketika kita menceritakan kemalangan kita gara-gara ulah orang lain, tapi menjadi balik lagi menjadi kita yang salah gara-gara kita dalam penyampaian pengalaman kita mengandung unsur mencemarkan organisasi atau nama orang lain. Nah, ini penting ya, terutama dalam dunia pendidikan. Saat ini saya juga kebetulan punya anak-anak yang masih sekolah, jadi tahu bahkan dari SD itu udah mulai sekarang tugas-tugas itu berbasis IT ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, di sini banyak sekali yang ambil buat konten karena disuruh Bapak Ibu gurunya lalu buat. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu ketahui karena nanti bisa jadi membuat konten-konten kreatif ini bagian dari profesi atau masa depan adik-adik ya. Jadi kita harus belajar tentang menghargai haki, yaitu gimana? Nah, haki sendiri adalah hak kekayaan intelektual yang timbul, hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Nah, mungkin kalau dulu kan karya-karya digital ini dianggapnya karya digital, karya dunia maya gitu, tapi
sekarang ini semua juga sudah dilindungi. Ya, oleh karena itu hindari penciplakan, ya, terus juga duplikasi, dan yang terakhir adalah distribusi tanpa izin. Karena apa? Dari masing-masing kegiatan ini yang tadinya kita eh, lakukan dan pikir tidak merugikan orang lain, sebenarnya bisa merugikan, yaitu apa, hak asasi ekonominya. Tadinya orang harusnya dapat uang dengan apa yang dia karyakan di dalam dunia digital, tapi karena kita menjiplak, menduplikasi, lalu mendistribusikan tanpa izin, itu akhirnya benefit atau keuntungan yang harusnya mereka peroleh jadinya apa ya, hilang. Karena ya mungkin masuknya ke kita, mungkin masuknya ke teman-teman kita yang menjiplak. Nah, untuk itu kita biasakan dari awal, ayo membuat karya-karya kreatif yang orisinal, buatan sendiri, karena semakin mahir juga nanti teman-teman akan bisa merasakan adanya hak ekonomi yang diterima gitu. Demikian kesimpulannya untuk topik saya adalah dunia digital adalah dunia kita sekarang ini ya. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Terima kasih buat semua perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Putih. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Hani. Terima kasih pemaparannya seputaran budaya digital ya. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan ketiga narasumber kita ya yang sudah memberikan aspek-aspeknya. Nah, sudah banyak juga pertanyaan yang masuk. Sekarang kita sudah akan langsung menuju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama dulu yang sudah dipilih. Jadi sekali lagi akan ada 3 pertanyaan ya. Oke. Boleh ditampilkan lagi? Ya. Ini buat Pak Arifin dari Ibu Nur Aisyah atau Kak Nur Aisyah. Banyak dampak besar terhadap digitalisasi. Mungkinkah pemerintah atau pihak sederajatnya membatasi sumber daya atau resource digital yang ada di internet? Berhubung sekarang ini sedang musim pemilu di mana banyak pihak-pihak yang memanfaatkan dunia digital untuk berkampanye. Nah, bisa dikatakan ya, di tahun depan pemilih terbanyak dari suara Gen Z, apakah pandangan Bapak terhadap kampanye yang ada di sosial media sekarang? Karena banyak sekali yang memang saling serang secara halus. Nah, adakah tips dari Bapak untuk kami, para murid, untuk tetap cakap digital dalam berkomentar atau menanggapi konten yang mengandung kampanye tersebut? Oh, ini dari seorang murid ya. Pak Arifin, ini luar biasa, benar-benar pertanyaannya ini ya cocok banget karena ya kita akan menghadapi nih masa-masa pemilu nih dengan mungkin jangan sampai deh ada kubu-kubu lagi sebenarnya ya. Oke, silakan Pak Arifin. Ya baik, pertanyaannya keren banget. Begini, kalau ditanya pemerintah bisa membatasi atau tidak, jadi begini, setiap tahunnya pemerintah selalu berupaya memperbaiki beberapa hal. Di antaranya ada regulasi, jadi kaitannya dengan peraturan atau perundang-undangan. Jadi media sosial itu harus tunduk terhadap undang-undang. Kalau ada di negara kita undang-undang yang mengatur itu, maka itu sangat mungkin bisa. Seperti contohnya misalnya sekarang ini nggak bisa orang dia pasang iklan secara masif anonim, nggak bisa. Itu salah satu contoh ya, pembatasan. Terus kita tidak bisa menggunakan media sosial secara sporadis yang ada logo kata-kata kalimat. Nah, satu itu. Kedua, dari masyarakatnya juga itu sudah cerdas karena kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan literasi digital. Nah, ada beberapa platform yang masih katakanlah menggunakan cara-cara lama ya. Kita bisa lihat di beberapa platform. Kemudian selebihnya soal tips ya. Tipsnya ya jangan percaya objektif, bahwa tujuan awal dari pemilihan presiden
Jadi nggak perlu kita menjelek-jelekan yang lain, membenci yang lain, supaya kita jangan. Itu aja sih, Kak Putih. Oke, baik. Itu mungkin sedikit tips juga ya dari Pak Arifin buat menyikapi nanti nih ke depannya akan ada konten-konten yang seliweran gitu kan ya. Oke, baik. Terima kasih bantuan jawabannya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Ya, semoga jawaban tadi juga bisa membantu ya yang sudah bertanya tadi Kak Nur Aisyah. Selanjutnya untuk Pak Aldiar, ya Syarah Fauziah ini pertanyaannya seputaran keamanan transaksi jual beli online masih menjadi masalah utama. Masih banyak transaksi palsu dan penipuan belanja online yang membuat masyarakat menjadi ragu untuk transaksi online. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan marketplace besar lainnya memang sudah menjadi media transaksi online yang terpercaya dan bertanggung jawab. Namun belum ada perlindungan konsumen ya untuk transaksi para pelaku usaha, pengguna media sosial dan situs pribadi. Bagaimana cara masyarakat harus cermat memilih pedagang online yang terpercaya dan cara transaksi yang aman jika menggunakan dompet digital. Oke. Ini dia mungkin kekhawatiran yang terjadi ya kalau udah berhubungan dengan uang gitu kan, apalagi transaksi online gitu. Oke, silakan Pak Liar dibantu dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Syarah, sangat detail dan menarik nih untuk kita bahas. Jadi ini sebenarnya keresahan kita sebagai konsumen, bagaimana sih supaya kita tepat memilih seller atau penjual yang amanah gitulah ya. Yang pertama sih kalau kita mainnya di marketplace, kita lihat aja ratingnya atau reviewnya ya, review dari seller tersebut, apakah dia mendapatkan review yang positif atau yang negatif. Itu sebenarnya sekarang sudah sangat terbuka, jadi kita bisa lihat review dari seller tersebut. Nah, kalau kita mainnya di online shop seperti di websitenya langsung, kita bisa lihat apa ya, domainnya ya. Ya benar gak sih ini tuh online shop dari si brand tersebut, itu jangan sampai kita terkecoh. Ya kalau kita ragu, kita bisa kontak official account-nya untuk mengkonfirmasi apakah benar ini link online shop tersebut. Nah, berikutnya kalau kita bermain di Facebook Marketplace, misalnya di sosial media ya, itu jangan pernah kita bertransaksi secara online kalau di Facebook Marketplace ya, secara transaksi digital. Misalnya kita transfer uang, itu biasanya banyak sekali penipuan di sana. Kalau di Facebook Marketplace, pastikan kita menggunakan metode COD. Jadi kita ketemu langsung, bertemu dengan si penjualnya. Itu pun kita masih harus berhati-hati. Kita jangan sendirian, kita harus bawa kerabat atau teman. Nah, berikutnya terkait dompet digital. Nah, kalau dompet digital itu lebih ke apa ya? Intinya kalau kita bikin akun di dompet digital kan pakai nomor handphone ya, pakai nomor handphone, kemudian uangnya kita transfer dari akun bank utama kita. Nah, tipsnya untuk supaya aman kita pakai akun digital di dompet digital itu kita jangan pakai nomor yang sama dengan yang terdaftar di rekening kita. Jadi misalnya kita punya primary number di nomor rekening. Nah, kalau untuk bikin dompet digital tuh jangan pakai nomor handphone yang sama, dibedakan. Supaya apa? Supaya kalau nomor kita ini sama, takutnya itu akan menambah kerentanan bahwa nomor kita bisa saja dipancing dengan tadi metode phishing yang sempat saya jelaskan tadi. Jadi kalau bisa sih sebisa mungkin kalau kita bikin akun dompet digital itu gunakan nomor handphone yang berbeda dengan akun utama rekening kita supaya kita menghindari data rekening kita tuh bocor dengan nomor tersebut, karena nomor handphone ini sekarang sangat krusial fungsinya. Kita login aja ke sosial media bisa pakai nomor handphone, ke Tokopedia pakai nomor handphone, nanti dikirim OTP. Nah, itu kan fungsinya sudah sangat krusial. Jadi sebisa mungkin kita pisahkan antara dompet digital dengan akun bank kita. Mungkin itu aja jawabannya, semoga terjawab ya Syarah ya. Oke, baik. Itu dia sebuah tips juga nih dari Mas Aldiar ya. Kira
Ya, oke, maaf. Sinyalnya sudah bermasalah. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Aldiar ya sudah memberikan tipsnya. Jadi semoga berguna juga. Kita jadi lebih bisa hati-hati dan bijak ya kalau bisa berhubungan dengan transaksi online. Nah, selanjutnya kita akan bertemu pertanyaan ketiga untuk hari ini ya, seputaran budaya digital nih harusnya. Boleh kepada admin dibantu untuk di-share ya pertanyaannya ya. Oke, Kak Putih, saya baca sendiri ya. Oke, saya bantu ya. Eh, jadi pertanyaannya adalah generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani mengambil risiko. Mereka memiliki motivasi belajar yang kuat dan banyak ide-ide menarik serta memiliki karakter yang sangat produktif. Namun di sisi lain, mereka juga sangat jenuh dan sering kurang antusias dalam melakukan pembelajaran mengenai budaya dan etika digital, bahkan mudah sekali untuk diprovokasi. Berkaitan dengan musim pemilu saat ini, adakah bekal dari Ibu Hani untuk kami, para siswa-siswi, agar kami tetap bisa akses dunia digital, tetapi tidak mudah terprovokasi, dengan tujuan memegang teguh norma budaya digital yang demokrasi? Terima kasih. Ya, ini ditujukan untuk saya ya. Terima kasih buat yang tanya. Ini Kak Vicky, luar biasa. Berarti sangat concern ya kalau udah ada anak muda atau Bapak Ibu guru sudah mempertanyakan ini ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang sudah harus kita perjuangkan. Bahkan saya sendiri sebagai ibu ya di rumah itu merasa oh ya seringkali kita tuh mungkin melihat anak udah canggih menggunakan media digital ya udah gitu. Kayak udah siap menghadapi hidup ke depan gitu. Padahal semuanya start dari rumah, start dari sekolah juga, dan mulainya ya dari sangat dini. Kita belajar etika itu bukan hanya karena apa ya, karena kita di dunia digital maka etika digital gitu kan. Tapi sebenarnya etika hidup sehari-hari udah harus kita pegang. Misalnya di rumah atau di sekolah, adik-adik dan ya tentunya kita tetap harus belajar ya, kan tahu kalau misalnya sama orang yang lebih tua, maka misalnya kalau lewat harus permisi, itu kan, menyapa dulu, selamat pagi, selamat siang, dan kalau mau ketemu seseorang, kita nggak boleh juga kan langsung buka pintu, langsung masuk, tapi harus ketuk dulu, kemudian juga mengucapkan salam, setelah bersilahkan masuk. Sebenarnya itu landasan kita ya, termasuk bagaimana kita juga melihat atau membiasakan diri kalau melihat sesuatu yang tidak baik, itu kita harus udah belajar untuk mengoreksinya, paling enggak untuk kebaikan kita sendiri dulu deh gitu. Nah, hal-hal seperti itulah menurut saya yang perlu ditanamkan dan dibiasakan terlebih dahulu sebelum memang nanti pada saat di dunia digital kita menggunakan apa ya istilahnya ya jurus-jurus etika kita pada saat di dunia nyata dengan di dunia digital. Karena sebenarnya gini, yang harus disadari, memang dunia digital itu kita seolah-olah mudah ya untuk ngumpet ya. Ini adik-adik nih, katakan punya akun resmi, ya nama pribadi, nama sendiri, postingannya baik-baik, terus punya second account, ya akun palsu yang kita create khusus di belakang itu untuk nyampah, untuk komentar yang jelek-jelek gitu ya. Nah, yang perlu diketahui di dunia digital itu sebenarnya jauh lebih mudah di-trace loh, dicari. Karena apa? Identitas digital kita itu kan melekat di, katakan ya kalau bahasa teknisnya, pada saat posting ketahuan IP address-nya apa, terus waktu create account, second account itu kan platform-platform itu kan ada yang buat. Nah, kalau Pak Polisi udah minta surat perintah, katakan minta data si A, si B, si C, itu mudah sekali mencarinya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah gini, apapun yang ada di dunia digital, meskipun itu kesannya maya ya nggak ada
nggak seperti dunia nyata gitu, sakit kalau dicubit, apa istilahnya berdarah kalau ditusuk. Nah, tetapi sebenarnya kalau perbuatan kita di dunia digital atau etika kita tidak baik, itu tetap sanksinya nyata loh. Ya, kita membicarakan teman, membuli teman, kalau temannya nggak suka, melaporkan ke Pak Polisi, ya bisa ditindak. Akhirnya kita bisa masuk penjara, padahal nulisnya di istilahnya di apa ya, di media yang kita pikir ya media dunia maya lah, dunia digital gitu. Nah, jadi kita perlu kesadaran untuk itu. Jadi kita juga akan lebih berhati-hati. Itu ya yang bagi yang bertanya. Jadi pesannya adalah usahakan meskipun dunia digital ini kita ya kayak saya berhadapannya sama laptop ya sekarang, tapi saya tahu di sisi sana adalah orang-orang yang sedang mau belajar, orang-orang yang juga punya hati nurani, ya tentunya saya harus bicaranya hati-hati gitu, tidak boleh saya sembarangan mengungkapkan sesuatu yang tidak baik. Demikian sih kalau menurut saya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani atas bantuan jawabannya. Mohon maaf ya, ada kesalahan sinyal. Ya, semoga suara saya bisa didengar ya. Jelas. Oke, makasih Bu. Itu dia pertanyaan yang sudah masuk ya, ketiga pertanyaan yang sudah masuk hari ini. Terima kasih kepada para peserta. Nah, sekarang kita sampai ke sesi selanjutnya, yaitu adalah closing statement. Boleh, saya akan panggilkan kembali ketiga narasumber. Ada Pak Arifin, Pak Aldiar dan juga Ibu Hani yang akan memberikan closing statement-nya. Apakah Pak Arifin? Nah, sudah ada. Boleh, saya izin off cam ya, biar sinyalnya bisa lebih stabil. Boleh kepada Pak Arifin closing statement-nya. Terima kasih. Closing statement saya, teman-teman. Pilar literasi digital itu salah satunya adalah digital skill, dan itu sangat penting. Kalau kita tidak mencoba skill baru, ya, maka kita akan tertinggal. Jadi terus tingkatkan skillnya, dicoba, dipraktekkan ya, jangan hanya sekedar scroll saja, nanti jadi terbiasa. Cukup itu aja Kak Putri. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Pak Aldiar, silakan. Oke, baik. Pesan saya buat adik-adik semua di sini, intinya jangan mudah terpancing di dunia daring. Saring dulu sebelum di posting, kemudian posting yang penting, jangan yang penting posting, supaya kita selalu aman di dunia daring. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih. Sekarang kepada Ibu Hani, silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini, yuk jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dan mewujudkannya sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Terima kasih. Ya, luar biasa. Itu dia ketiga closing statement dan narasumber kita hari ini ya. Dan pastinya saya juga memberikan kesimpulan sedikit dari aspek-aspek yang diberikan hari ini. Ya, dari mulai kecakapan digital, bagaimana kita bisa menggunakan secara maksimal ya aplikasi yang ada di dunia digital, dan juga menjaga keamanan, ekstra aman gitu ya, agar bisa lebih nyaman di dunia digital. Dan tadi jangan melupakan nilai-nilai dasar dari Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu saja, dan pastinya sekarang saya akan memberikan pengumuman 10 nama beruntung ya yang setelah diundi, yang sudah ikut bertanya mendapatkan dompet digital. Selamat ya, ini bisa dilihat langsung adik-adik di layar masing-masing. Ada 10 nama yang sudah berhasil diundi mendapatkan dompet digital. Oke. Ya, pastinya di Makin Cakap Digital 2023 tidak lupa saya juga mengingatkan kembali untuk para peserta mengisi link registrasi dengan lengkap, dan juga pastinya nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ya ke email masing-masing setelah acara selesai ya. Pastinya juga jangan lupa untuk langsung cek aja ke kolom chat, linknya sudah di-share sama admin. Oke. Jadi nanti tinggal ditunggu aja sertifikat elektroniknya ya. Terima kasih kepada SMPN 176 Jakarta ya.
kepada Bapak Ibu Guru, kepada narasumber, dan juga pastinya JD serta admin yang bertugas hari ini ya. Semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua nih di tengah perkembangan teknologi yang secara global ini ya. Mohon maaf dengan segala kendala yang ada hari ini, tapi yang pasti terima kasih. Semoga semuanya berguna. Terakhir saya izin undur diri, Putri Nika Sasti dari Literasi Digital, dan pastinya salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya.